Aku hilang kendali dan ingin tiduri anak tiriku. Meski di bawah umur, saat awal berjumpa, aku langsung jatuh hati padanya. Mas, perkenalkan, dia putriku, Ratu. Nak, kemarilah, beri salam pada calon ayahmu. Hai Om. Jangan panggil aku Om, panggil aku Mas. Mas. Maksudku ayah, kau sangat cantik Ratu. Ibumu tidak salah memberikan nama itu padamu. Ratu, aku sudah mempersiapkan ini untukmu. Pakailah baju tidur ibumu ini. Tapi ayah, itu baju orang dewasa. Kalau ibu masih ada, ibu pasti akan marah melihat aku pakai baju itu. Dia tidak akan marah, Ratu. Ibumu pasti bangga melihat putrinya telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang sempurna. Sekarang, ganti bajumu dan temui aku ya. Ayah, kok orangnya nggak ada? Tadi katanya suruh nemuin. Apa-apaan ini? Kubunuh kau! Kau gila, Maesa. Kau mengincar anakku. Obatnya, tolong. Maksudnya obat ini mau dijauhin ya? Maesa, kau... Kau tidak seharusnya masuk ke sini, Ayu. Sekarang tidurlah dengan tenang. Biar aku yang menjaga Ratu dengan caraku sendiri. Ayah! Sejak kapan ayah melukis Ratu? Bagus ya, Ratu seneng. Sejak hari itu, ayah sudah sayang sama kamu, Ratu. Hari sudah malam, saatnya kita tidur, sayang. Mungkin ini yang dinamakan kasih sayang orang tua. Ayah sangat menyayangiku. Dia tidak ingin aku sendirian setelah ibu pergi. Aku merasa aman bersama ayah. Gak kuat ya, Gusti. Ingin sekali ku menyantapnya. Najis, dia memperlakukan anak tiri seperti pasangannya. Ayah, kenapa paman itu dicambuk? Ratu sayangku, dunia ini keras, nak. Orang-orang itu adalah pencuri. Mereka telah mengambil dari apa yang telah ayah bangun selama ini. Dan mereka tidak tahu terima kasih. Tapi ayah, dia terlihat sangat kesakitan. Apakah tidak ada cara lain? Tidak ada. Ayah harus tegas. Ayah harus melindungi apa yang telah kita miliki. Kebun tebu ini, rumah kita. Dan yang paling penting, kamu Ratu. Supaya kamu bisa menjadi ratu yang sejati. Makasih ayah. Hasil panen tebu kami kali ini benar-benar buruk, Tuan. Ada serangan hama yang nggak bisa kami atasi. Jadi maaf, Tuan. Kami cuma bisa store setengah dari target. Setengah? Jadi kau ingin aku rugi setengahnya juga? Begitu maksudmu? Hah? Ampun, Tuan. Tapi ini bukan karena kami malas. Kami udah kerja siang dan malam. Tolong, Tuan, jangan potong lagi upah kami. Anak dan istri kami kelaparan di rumah. Itu masalahmu, bukan masalahku. Aku hanya tahu, kesepakatan adalah kesepakatan. Kalau hasilnya setengah, upahmu juga setengah. Sekarang keluar! Lihatlah semua kemewahan yang ayah berikan kepadamu, Ratu. Kamu bahagia kan, sayang? Ayah, ini indah sekali. Ratu tidak tahu harus berkata apa. Ayah melakukan ini semuanya supaya kamu bisa menjadi ratu sejati. Tidak ada yang bisa merendahkan, apalagi menyentuhmu. Kamu hanya milik ayah. Kenapa dia cium anaknya seperti itu? Menjijikan sekali. Ayah menjadikanku pusat dunianya, membuatku merasa begitu istimewa. Tapi ciuman tadi dan tatapan petani-petani itu aneh sekali. Tatapan mereka seperti kasihan dan jijik. Apa ayah melakukan kesalahan? Ratu sayang, mulai malam ini kamu akan tidur di kamar ayah ya. Kenapa ayah? Kamar Ratu kan sudah nyaman. Ratu tidak mau merepotkan ayah. Ini bukan merepotkan, sayang. Ayah harus melindungi. Tidur sendirian itu berbahaya. Di luar sana banyak sekali orang jahat yang mengincar kekayaan kita. Ayah takut kamu kenapa-napa, nak. Ayah tidak bisa hidup jika kamu jauh dari pandang itu. Ayah benar-benar sayang itu ya sama Ratu. Selamanya, Ratu. Selamanya. Kasih sayang ayah semakin besar. Tapi kenapa rasanya aneh ya? Pembunuh! Asal! Ratu! Kau! Kau yang membunuh ibuku. Kau yang membiarkan dia mati di depan matamu sendiri. Siapa yang meracunimu dengan dongeng murahan itu, Ratu? Tadi sialan, berani-beraninya kau masuk ke kamarku.
Jangan teriak non, nyawa saya sudah di ujung tanduk. Tuan Mahesa, dia iblis non. Kau maling yang dikeburkan. Saya bukan maling, saya kesini mau nyelamatin Nyonya. Tuan Mahesa yang membunuh Nyonya Ayu, ibumu. Kau binatang! Kau pikir aku tidak tahu kalau selama ini kau mengintip anakku mandi? Ratu itu anakku, Mas. Dia masih belia. Jaga bicaramu. Kalau kau tidak punya bukti, itu jatuhnya fitnah. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh seujung rambutnya. Aku akan bawa dia keluar dari rumah neraka ini. Coba saja kalau berani. Kalau kau siap tanggung malu ketika nanti aku ceraikan. Sejak hari itu, saya tahu ibumu dalam bahaya besar. Tuan Mahesa mengincar dirimu. Apa non gak ada ngerasa janggal sama kematian Doro Ayu? Soalnya kejadian itu tepat di hari yang sama non. Tuhan, tolong selamatkan putriku. Hari ini aku menyadari kenyataan yang mengerikan. Mahesa tidak pernah mencintaiku. Mahesa menikahiku hanya untuk mengincar anakku. Asu gue. Aku udah tahu semuanya. Jangan sentuh aku. Aku akan pergi dari sini dan melaporkan kebusukanmu ke pengadilan VOC. Kau akan dihukum mati, Mahesa. Melaporkanku, meninggalkanku. Tidak ada yang bisa membawamu pergi kecuali diriku. Tidak siapapun. Lepasin aku! Lepasin! Lepasin! Bajingan! Keluarkan aku dari sini! Buka! Jangan bakar itu! Jangan! Masa lalu sudah hangus Ratu. Ibumu sudah tidak ada. Duniamu, hidupmu, dan tubuhmu sekarang hanya bergantung padaku. Selamat. Hei, Mahesa kau! Mahesa Asu, keluar kau! Serang! Ayo semuanya! Mahesa, hei! Ratu, cepat sembunyi di belakang sana. Jangan keluar sebelum aku suruh. Ayah, ada apa ini? Siapa mereka? Jangan banyak tanya. Sembunyi. Kanjeng Bupati, ada angin apa tiba-tiba Sudi datang ke kebun? Mana upah kami, Kanjeng Bupati? Semua hasil panen sudah kami store. Tapi kata Tuan Mahesa, uangnya belum turun dari Kanjeng. Bagaimana ini? Kurang ajar kalian. Aku sudah menyerahkan seluruh uang upah kalian pada Mahesa bulan lalu. Berani-beraninya kalian membuat kegaduhan di sini. Bohong. Kau dan Mahesa sama saja. Lintah darah pemakan uang rakyat. Berani-beraninya kalian. Pengawal, tembak mereka. Mahesa bajingan. Beraninya dia memakan uang para petani dan menggunakan namaku sebagai tameng. Apa permintaan Kanjeng Bupati? Kumpulkan orang-orang. Bawa para petani itu juga. Kita ke rumah Mahesa sekarang. Seret babi itu ke hadapanku. Kalau aku tidak ke sini, bagaimana aku bisa tahu kalau kau menilap uang upah petani dan menumbalkan namaku Mahesa? Ampun Kanjeng Bupati. Saya bisa jelaskan. Mari datang ke rumah saya. Kau terlalu banyak bicara, bajingan. Pukul dia sampai mati atau jebloskan dia ke penjara hari ini juga. Ampun Kanjeng Bupati. Tolong ampuni saya. Saya mohon. Pria yang selama ini kupikir kuat dan melindungiku, ternyata hanyalah seorang koruptor pengecut dan menjijikan. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Aku harus kabur. Ratu, kemana kamu? Aku sudah tidak tahan lagi, Puja. Dia seperti iblis yang sudah menipu semua orang. Dan aku yakin pasti dia yang sudah merencanakan kematian ibuku. Aku benar-benar tidak mau balik ke rumah itu lagi. Tenang aja Ratu. Aku akan menjagamu. Kita kabur bersama. Terima kasih, Puja. Cuma kau yang bisa kuandalkan saat ini. Ternyata ada lalang kotor yang menyentuh milikku. Jancok! Kau siapa? Tidak ada yang bisa membawa Ratu pergi dariku. Nikmatilah perjalananmu ke neraka, anak muda. Jangan
keputusan seperti ini. Ibunya saja aku lenyapkan demi mendapatkan ratu seutuhnya. Sudah aku bilang, jangan pernah menyentuh apa yang menjadi milikku. Kau hanyalah hamba yang harus disingkirkan. Ayah, kenapa ayah bisa ada di sini? Oh ini, hanya membereskan sedikit masalah saya. Jangan bohong. Di mana Puja Maisa? Kau apakan dia? Kau membunuhnya? Kenapa kau peduli pada laki-laki lemah itu, Ratu? Sekarang ikut aku pulang sebelum datang Gilatu. Tunggu. Jika kau semudah itu membunuh Puja hanya karena dia temanku, jangan-jangan benar kau yang membunuh ibu. Obatnya. Tolong. Jawab aku. Kau yang membunuh ibuku kan? Tutup mulutmu! Lepasin Kata Putri. Tolong. Iya, aku yang bunuh ibumu. Puas! Bajingan kau. Kematian dia itu kesalahan dia sendiri. Saya hakimi Adam. Dia itu bapak. Dia bukan siapa-siapa. Yang pertama kali aku melihatmu menari di taman itu, aku tahu kau harus menjadi milikku, Ratu. Pembunuh. Kau pembunuh. Aku lebih baik mati daripada hidup denganmu. Lepas. Tolong. Lepasin aku. Terialah sepuasmu. Tidak akan ada yang mendengarmu, Ratu. Dan malam ini, kau akan jadi istriku yang seutuhnya. Kau benar-benar keras kepala, Ratu. Aku lebih baik mati di sini daripada harus tidur dengan laki-laki bajingan sepertimu, Asu. Kalau kau tidak mau nurut, maka kau akan busuk di sana, Ratu. Sampai kau memohon untuk menyentuh diriku. Makanya disuruh jaga kok malah tidur. Kalau sampai dia kabur, kepala kamu yang kupenggal. Mengerti kamu? Siap, Tuan. Jangankan Nona Ratu, lalat pun tidak akan saya biarkan lolos dari sini. Bagus. Aku harus cari cara biar bisa keluar dari sini. Mbak Siti punya anak kan di rumah. Emangnya nggak kasihan sama kondisi saya? Tutup mulutmu, Nona. Aku tidak akan menolongmu. Saatnya beraksi. Aku pikir aku udah berhasil singkirin pembantu bodoh itu. Tapi siapa sangka ketika aku berhasil keluar dari jeruji ini. Kau, bagaimana kau bisa keluar? Kunciku? Anak nakal. Kau sengaja yang bakar bokongku agar kau bisa mengambil kuncinya. Kembali ke ruangan itu sebelum kupanggil keluar. Sakit! Rasakan, cepat atau lambat kepalamu akan dipenggal oleh majikan sendiri. Selamat tinggal, pembantu bodoh. Jangan lari, Non Ratu, berhenti! Kakiku. Mau kemana lagi kau sekarang, Nona Manis? Tuan Maesa tidak akan menyalahkanku jika ku bunuh kau karena kau kabur. Siapa kau? Pembantu membunuh anaknya majikan. Itu sama sekali bukan perbuatan manusia. Bangunlah, ikutlah denganku jika kau masih ingin hidup. Ratu! Ratu! Singkirkan tangan kotormu dari milikku, Arjuna. Ayo, ikutlah denganku jika kau masih ingin hidup. Kembalikan anakku sekarang juga, Kanjeng Bupati. Dia aman bersamaku sekarang. Berani sekali kau. Jangan macam-macam atau ku bantai kau sekeluarga. Jangan pernah mencariku lagi, Maesa. Ratu! Kemari kau! Tidak, aku akan ikut dengan Kanjeng Bupati. Toh, kalau ibu masih hidup, ibu pasti mengizinkanku untuk tinggal bersama dia. Jika tahu sifat aslinya. Ratu! Kanjeng Bupati, kenapa Anda mau menolongku?
Kamu sudah aman, Ratu. Sekarang kamu ganti baju tidur ini dulu ya. Perlakuan Kanjeng Bupati ini sangat aneh, tapi aku harus berpikir positif. Mungkin ini adalah bentuk kasih sayang murni, layaknya seorang ayah terhadap anaknya sendiri. Arjuno! Apa-apaan ini? Sekar! Siapa anak gadis ini? Kau tidur dengan anak di bawah umur di rumah dinas ini? Kau gila, Arjuno! Dasar anak kecil gak tahu diri, mau aja ditiduri orang tua. Aku bisa jelasin. Singkirkan tangan kotormu dari anak itu. Mas, demi perempuan ini. Arjuno, kau benar-benar diguna-guna. Kau memasang istrimu sendiri demi anak itu. Lepasin aku, Arjuno. Jangan takut. Pengganggu ini tidak akan mengganggumu lagi. Mulai sekarang, kau adalah nyonya di rumah ini, Ratu. Apa maksudnya? Bagaimana dengan Nyonya? Jadi kau menolong Kuntup? Jadi, masa gadis secantikmu mau kujadikan anak? Tak kira semuanya udah selesai. Ternyata menjijikkan. Jadi sentuhannya selama ini bukan karena dia melindungiku. Dia sama saja dengan Mahesa. Dia hanya menginginkan tubuhku. Kalau kau tidak mau nurut, maka kau akan busuk di sana, Ratu. Sampai kau memohon untuk menyentuh diriku. Baik, aku siap jadi nyonya di rumah ini. Tapi dengan satu syarat. Katakan saja, Ratuku. Gunakan seluruh kekuasaan bupatimu untuk menghancurkan Mahesa. Jangan sampai dia mendekatiku lagi. Hanya itu. Nyawa Lintah Darat itu bahkan tidak berharga sepeser pun di mataku. Malam ini kita resmikan ikatan kita. Mana penghulunya? Bukankah kita akan menikah? Ijab kabul hanya mengikat di atas kertas. Kertas bisa robek. Suami istri bisa bercerai. Tapi yang kita lakukan adalah janji yang mengikat nyawa. Tunggu, apa yang... Darahku adalah darahmu. Nafasku adalah nafasmu. Tidak ada hukum manusia yang bisa memisahkan kita. Kecuali kematian. Maafkan aku, Ibu. Aku telah menjual diri kepada iblis lain untuk membalas dendam kepada Mahesa. Granat! Balikan apa yang telah kau ambil, Arjuno! Santai, Mahesa. Kau merusak suasana sore itu yang indah. Masuklah. Bicarakan ini seperti laki-laki terhormat. Bukan hargamu, Arjuno. Tanah perkebunan, jabatan, ambil semuanya. Tapi kembalikan Ratu padaku malam ini juga. Sayangnya, Ratu bukan barang dagangan. Dia adalah istri sahku. Kau terlambat, Mahesa. Kau menggunakan anak ini untuk memuaskan obsesimu terhadap Ayu. Apa maksudmu, Mahesa? Jangan bawa-bawa nama ibuku. Kau nggak tahu kan Arjuno dulunya? Arjuno tidak akan pernah menikahimu. Dia calon bupati, sedangkan kau hanya perempuan yang tidak berpendidikan. Jadi urus sendiri bayi haram yang ada di kandunganmu itu. Aku menyelamatkan ibumu saat dia mengandung dari daging Arjuna. Aku memberinya nama, aku memberinya rumah. Tapi saat kau lahir dan tumbuh dewasa, kau terlalu cantik untuk diserahkan pada laki-laki manapun. Jadi, kau adalah ayah kandungku. Kau menghamili ibuku dan membuangnya. Takdir membawamu kembali kepadaku, Ratu. Kau adalah pengganti Ayu yang sempurna. Jangan sentuh aku. Kau ayahku, tapi kau menikahiku. Kau minum darahku. Kalian berdua memang benar-benar predator gila. Makanya kembalilah padaku, Ratu. Diam! Kalian berdua sama aja. Sama-sama menjijikan. Ratu! Buka pintunya, Ratu! Ratu! Buka! Jika aku adalah piala bagi kalian, maka akan aku hancurkan piala ini sekarang juga. Ratu! Ibu, aku datang menyusulmu. Kekuasaan bupatimu tidak ada gunanya di dalam sarung ini, Arjuno. Hanya ada kamu
Aku dan kematian. Ratu adalah milikku. Lintah darat sepertimu yang akan mati di tanganku. Ah! Tidak, aku tidak boleh mati. Mereka yang gila karena bayangan ibu di wajahku. Kalau begitu, bayangan ini yang harus kuhancurkan. Kau! Ratu! Ratu! Ratu, rambutmu. Sudah kuduga, Bupati sombong itu pasti mati di tanganmu, Ayah. Ratu, kamu nungguku. Ayo kita pulang sekarang, sayang. Sebenarnya ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu. Selama tinggal di rumah dinas ini, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan. Kekuasaan tidak bisa menggantikan senyumanmu. Masuklah, bersihkan darah di wajahmu. Setelah ini, aku akan ikut pulang denganmu. Akhirnya kau sadar juga, sayang. Kau. Selamat jalan ke neraka, Ayah. Assalamualaikum Nona. Mohon maaf, Nona secantik kamu sepertinya tidak pantas untuk menghisap barang kotor seperti itu. Dunia ini keras. Bagaimana kalau Nona ikut dengan saya? Saya janji, saya akan membimbing kamu. Nggak menafkahi juga. Tentu saja kalau kamu mau. Tapi dilihat-lihat, bukankah kau sudah punya istri, Tuan? Dalam agama Islam, poligami diizinkan. Istri saya pasti mengerti. Oh, begitu. Mataku panas! Lintah darat, bupati, atau pria suci. Pada akhirnya, kalian semua hanyalah predator yang sama. Dan mulai detik ini, akulah yang akan memangsa